Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyil hashim Muhammad wa ala alihi وسلم تسليما أما بعد. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العلي العظيم وصدق رسول الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini maka abada. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita bersama-sama menghadapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah senantiasa membisarkan kita, memampukan kita untuk melaksanakan, menunaikan ibadah sholat Jumat dengan berjamaah. Terlebih nikmat iman yang wajib kita syukuri ada nikmat iman, Islam dan ihsan serta sehat walafiat, sehingga tidak ada waktu lagi untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, salawat beriring salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya serta aulia Allah dan para pengikutnya hingga hari akhir. Semoga senantiasa kita akan mendapatkan syafaatnya sehingga kita bisa mendapatkan predikat husnul khatimah dan husnul bidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sebelum materi khatib Jumat ini saya sampaikan, saya mengajak para hadirin sekalian, wabil khusus kepada diri pribadi, kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika iman dan takwa sudah bertambah, kita berhak mendapatkan predikat husnul khatimah dan husnul bidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Allah menciptakan kita, menciptakan seluruh alam semesta ini, itu tidak ada yang sia-sia. Yang membuat sia-sianya itu adalah anggapan kita. Allah menciptakan 12 bulan dari bulan Masehi dan bulan Hijriyah. Masing-masing mereka punya tugasnya, masing-masing mereka punya peristiwanya. Dan kita diciptakan oleh Allah itu ada di dalam diri kita yang namanya nafsu. Apa nafsu itu? Nafsu adalah dorongan yang terlahir dalam diri kita yang Allah ciptakan kepada kita dengan perjalanan-perjalanan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang perjalanan itu tidak kita sadari ketika kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, nafsu itu terbagi menjadi 3, yaitu nafsu ammarah bisu, nafsu lawwamah dan nafsu mutmainnah. Apa nafsu ammarah bisu? Nafsu ammarah bisu ini digambarkan di dalam 5 rukun Islam. Yang pertama membaca 2 kalimat syahadat, yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga membayar zakat, yang keempat berpuasa Ramadan, yang kelima pergi haji bila mampu. Coba kita perhatikan baik-baik, mengapa kita harus membaca syahadat? Karena di dalam syahadat ada simbol pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu diceritakan sebelum adanya kita di dalam Quran surah
surat Al-A'raf ayat 172 yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri. Seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami melakukannya agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami lengah terhadap ini semuanya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, surat Al-A'raf ayat 172 ini menegaskan bahwa kita menyaksikan Allah Ta'ala pencipta kita, dan korelasinya dengan nafsu adalah kalimat atau firman Allah di surat Al-A'raf ayat 172 yang terakhir itu, inna kunna an hadza ghafilin. Dan ini menambah kuat kaitannya dengan nafsu yang ada di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, bahwa saat itu Allah bertanya kepada nafsu, wahai nafsu, siapa engkau, siapa aku? Jawaban nafsu, aku adalah aku, engkau adalah engkau. Ditanya lagi sama Allah sampai 3 kali, wahai nafsu, siapa aku, siapa engkau? Jawaban nafsu, aku, engkau, engkau. Ketika itu Allah memerintahkan malaikatnya untuk membawa nafsu ke dalam neraka yang paling dalam sampai 1000 tahun, dan jangan dikasih makan, jangan dikasih minum. Ketika nafsu 1000 tahun di dalam neraka tidak dikasih makan dan tidak dikasih minum, Allah bertanya lagi kepada nafsu, wahai nafsu, aku siapa, engkau siapa? Jawaban nafsu, aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, nafsu amar bisu ini kita bisa kendalikan apabila kita bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Bagaimana caranya? Tidak menuruti keinginan, tapi mencari kebutuhan yang baik buat anggota tubuh kita, mencari yang baik buat yang kita pulang di dalam diri kita. Kalau nafsu ammarah bisu ini tidak berhenti atau tidak dikendalikan, maka selesailah kita menjadi balhum adol, seburuk-buruknya binatang. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, nafsu ammarah bisu ini tidak berhenti sampai di syahadat. Dia juga menghinggapi yang namanya mendirikan sholat. Berapa banyak orang yang sengaja tidak mau mendirikan sholat, bahkan yang sholat pun masih banyak yang tidak menjaga sholatnya. Contohnya kita lihat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang dimaksud keji dan mungkar itu bukan berbuat kerusakan saja, tetapi membicarakan kejelekan orang lain, merendahkan orang lain, itu termasuk perbuatan keji dan mungkar. Ketika kita ada terbesit di dalam hati kita ingin menjelekkan orang lain, ingin merendahkan orang lain, kita harus sadar diri kita siapa dan kita akan pulang kemana. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, jika amar bisu ini terkikis sedikit demi sedikit, kita sering mendawamkan zikir atau ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertuang di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Allah memberitahukan kepada kita, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram
dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Pertanyaannya, apakah kita sudah tentram ketika selesai sholat, ketika kita zikir? Belum. Karena apa? Karena kita belum sampai ke nafsul mutmainnah. Bagaimana caranya supaya sampai ke nafsul mutmainnah? Kita mengikuti sunnah Rasul. Apa sunnah Rasul? Lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Talkinlah orang yang mau mati dengan kalimat la ilaha illallah. Pertanyaannya, siapa yang mau mati? Apakah orang yang lagi sekarat? Tentu bukan. Apakah orang yang akan meninggalkan dunia ini atau sedang sekarat-sekaratnya atau sedang dalam pertolongan setan dan pertolongan Allah? Bukan. Tetapi pertolongan Allah diciptakan pada saat kita hidup. Yang Rasul bilang lakinu mautakum, talkinlah orang yang mau mati. Kita yang ada di dunia ini yang mau mati. Bukan yang namanya di kuburan ditalkin. Bukan saat orang sakaratul maut ditalkin. Tetapi ketika kita hidup itu mendawamkan kalimat la ilaha illallah. Lalu tercerminlah di dalam surat Al-Fajr ayat terakhir, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dengan diridhoi dan diridhoi, dengan ridho dan diridhoi Allah. Bagaimana caranya ridho dan diridhoi Allah? Tidak lain dan tidak bukan mendawamkan kalimat la ilaha illallah. Karena kata Rasul, seseorang itu mati atau meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Kalau kebiasaannya mendawamkan kalimat la ilaha illallah, pasti dijamin ketika meninggal pun dalam keadaan la ilaha illallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semuanya, segalanya, selamanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.